Halo, shalom adik-adik semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Oke, sebelum kita mulai, yuk Kak Carmen mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama kita mau lipat tangannya. Kita mau tutup mata kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk hari Minggu. Tuhan, kami berkumpul lagi. Terima kasih kalau Tuhan udah kasih sukacita buat kami. Sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan yang berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Oke. Oh iya, sebelum mulai Kak Carmen mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau semangat buat Tuhan, oke? Kita sama-sama mau nyanyi buat Tuhan. Oke. Yuk, semuanya tepuk tangan ya. Karena kita sama-sama mau naik gunung. Udah pada siap? Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi ya? Di atas dan di bawah kau ada. Wah, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Wah, ternyata Tuhan selalu ada ya buat kita. Wah. Terus sekali lagi. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi ya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Hore! Semuanya pada hebat, semuanya pada semangat. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Carmen mau ajak adik-adik semua untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Oke? Yuk, Kak Carmen mau adik-adik sama-sama serius buat Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan Yesus baik buat kita. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Tuhan Yesus gak pernah mau ninggalin kita, oke? Mulia bagi anak domba. Dan yang akan
Yesus yang selalu jadi Raja kita. Kita sama-sama mau lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan Yesus adalah Raja kami, Engkau Tuhan kami yang sangat hebat. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang berkati kami, agar kami sama-sama bisa fokus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hai, selamat pagi anak-anak Tuhan yang tetap semangat, yang tetap luar biasa, yang tetap setia untuk mengikuti ibadah. Gimana kabar kalian semua? Yes, semuanya sehat, semuanya tetap sukacita. Tadi kalian udah memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan, udah berdoa, dan kalian tetap semangat, hebat. Dan sekarang semangat itu tetap untuk dilakukan mendengarkan firman Tuhan. Yes, pintar sekali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang apa ya? Apa ya? Tentang apa ya? Coba nanti tebak ya. Firman Tuhannya ini tentang apa ya? Oke. Nah, zaman dulu, waktu dulu sekali di kisah Alkitab ini kita mau cerita ya. Di Alkitab ini ada menceritakan seseorang yang taat, yang takut akan Tuhan, yang T-A-A-T, taat. Siapa dia ya? Nah, dulu di muka bumi ini orang-orang semakin lama semakin banyak sekali. Tapi sayang, semakin banyak bukan semakin baik. Mereka melakukan kejahatan. Wah, melakukan kejahatan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencuri, mereka berbuat jahat, mereka menyakiti orang lain, mereka melakukan ini dan itu. Wah, pokoknya mereka tidak berbuat baik. Apakah Tuhan Yesus diam saja? Tentu tidak. Tuhan Yesus melihat dan dia hatinya sangat kecewa. Tuhan Yesus melihat orang-orang pada berbuat jahat. Apa yang mereka lakukan? Nah, karena Tuhan Yesus kesal dengan apa yang mereka lakukan, Tuhan Yesus akan memberikan satu hukuman atas kejahatan mereka. Apa ya kira-kira? Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Nah, di
Di antara semua orang-orang yang banyak itu, yang mereka berbuat jahat itu, ada satu keluarga yang taat sama Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran apa yang Tuhan Yesus bilang. Nah, bapak itu namanya Bapak Nuh. Siapa? Ya, namanya Bapak Nuh. Dia seorang bapak yang tidak pernah berbuat kejahatan. Dan Tuhan Yesus sangat senang dengan bapak itu. Dia memerintahkan kepada Nuh, kamu sekarang cari kayu yang terbaik dan kamu potong sesuai ukuran yang aku perintahkan, kata Tuhan. Nah, apakah Nuh menurut? Nuh nurut, karena bapak Nuh itu seorang yang taat, yang T-A-A-T. Dan Nuh itu memotong kayunya sesuai ukuran yang Tuhan Yesus perintahkan. Dia potong krek. Dia gergaji, dia buat, dia potong-potong kayu itu sesuai dengan ukuran yang Tuhan Yesus perintahkan. Lalu ketika ketika Nuh melakukan itu, sedang membuat perahu, ada orang lewat. Lucu ya orang itu, gila kali ya. Gak ada hujan, gak ada badai, gak ada petir. Dia buat perahu sebesar itu. Dia buat bahtera yang gede itu untuk apa? Orang-orang tertawakan Nuh. Tapi Nuh, apa kecil hati? Apakah Nuh jadi tidak taat sama Tuhan? Oh tidak. Nuh tetap taat. Nuh tetap mau dengar-dengaran apa yang Tuhan Yesus bilang. Nuh dengan betul-betul dia membuat bahtera apa yang disuruh sama Tuhan. Dan Nuh jangan lupa ya, dalam bahteranya kamu buat sekat-sekat, kamu buat petak-petak untuk tempat binatang. Nanti kamu masukkan sepasang binatang, jantan dan betina. Semua binatang kamu masukkan sepasang-sepasang. Gajah jantan dan betina, burung, unta, kucing, kodok, ular, semua masukkan ya sepasang-sepasang dalam bahtera. Nanti kalau bahteranya udah selesai, nah lalu bahteranya kasih satu pintu dan kasih jendela ya Nuh. Nah, Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika bahteranya sudah selesai, Nuh mengumpulkan binatang dan dimasukkan ke dalam bahtera itu. Gajah masuk, unta masuk, ayam masuk, bebek masuk, kwek 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 kwek. Anjing gok 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 gok, dia masuk juga. Terus burung, terus macam-macam binatang dimasukkan ke dalam bahtera Nuh. Ketika semuanya udah selesai, dan Nuh pun disuruh sama Tuhan bawa perbekalan. Kenapa Nuh harus bawa bekal ke dalam bahtera yang besar itu? Karena hujannya tidak sebentar. Hujannya 40 hari 40 malam. Waduh, lama sekali. Hujannya 40 hari 40 malam. Coba bayangkan, hujan sebentar aja kadang-kadang terjadi banjir, apalagi ini 40 hari 40 malam. Nuh udah bawa bekalnya, binatang udah bawa makanannya sama Nuh disiapkan. Dan keluarga Nuh udah masuk. Pintu bahteranya ditutup oleh malaikat Tuhan. Jebret. Gak bisa dibuka lagi. Tiba-tiba apa yang terjadi? Betul yang Tuhan Yesus katakan. Setelah keluarga Nuh masuk dan setelah binatang itu masuk, hujan deras turun. Gak berhenti-berhenti selama 40 hari 40 malam. Ketika sudah selesai 40 hari 40 malam, hujannya berhenti. Apakah orang-orang yang tadi mengejek selamat? Tidak. Tuhan Yesus memusnahkan semua orang-orang itu dengan air bah. Itu namanya air bah. Orang-orang yang ngejek Nuh,
Dasar bapak gila, buat bahtera begitu besar, mereka lenyap semua, mereka hanyut dalam air bah. Apa yang mereka lakukan itu karena mereka dihukum karena kejahatan mereka. Setelah hujannya selesai 40 hari 40 malam, Nuh membuka jendelanya dan Nuh ngeri-ngeri. Aduh, apa yang terjadi ya? Ternyata airnya di mana-mana. Airnya banyak sekali, namanya itu air bah. Untuk meredakannya, untuk cepat surutnya, Tuhan memberikan angin yang sangat besar. Wus, wus, wus. Dan air itu cepat surut. Air itu cepat untuk keringnya. Nuh memberikan burung merpati untuk terbang. Untuk apa ya? Untuk tahu apakah ada tanaman yang udah tumbuh, itu pertandanya airnya sudah surut. Ternyata merpatinya datang, tidak membawa apa-apa. Nuh nunggu lagi seminggu, dia tunggu lagi, dia kirim lagi burung merpati. Dia datang lagi, burung merpatinya kelepak. Belum bawa juga apa-apa. Nah, sungguh lagi Nuh seminggu. Kira-kira tanahnya udah kering belum ya? Nah, ketika burung merpatinya dilepaskan kembali, dia bawa zaitun, ya. Dia bawa burung merpati kasih ke Nuh. Oh, ternyata tanahnya udah kering sehingga ada pepohonan yang tumbuh. Nah, pada saat itu Nuh, udah kering. Nuh balik lagi, dia ngirimin lagi merpatinya keluar, dan merpati itu tidak kembali lagi. Pertanda bahwa air bah itu sudah surut dan sudah kering. Nah, pada saat itu Tuhan dia lihat, wah, hukuman itu membuat dia sedih. Hukuman yang Tuhan berikan itu membuat dia hancur hatinya, dan Tuhan berjanji tidak akan memberikan air bah kembali, dan Tuhan gak mau ngehukum lagi manusia dengan air bah. Janji yang Tuhan berikan itu melalui apa tandanya? Pelangi, ya. Tuhan memberikan tandanya. Dia berjanji tidak akan menghukum manusia di muka bumi ini yang dia lakukan dengan air bah. Tuhan berjanji memberikan pelangi sebagai janjinya. Kenapa? Karena Tuhan sangat sayang pada manusia, termasuk pada aku, pada kamu, pada kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, cerita itu ada di dalam Kejadian, Perjanjian Lama. Kalian boleh buka di Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, ya. Kalau yang udah bisa baca, kalian boleh baca, tapi pasalnya banyak. Bolehlah sehari satu, besoknya satu lagi, besoknya satu lagi. Di Kejadian 6, 7, 8, dan 9. Oke? Oke, sip. Kalian semua tentara Allah yang hebat. Kalian pasti mau mendengar apa yang Tuhan Yesus bilang seperti yang Nuh lakukan. Kalian pasti menjadi anak-anak Allah yang T-A-A-T, yaitu taat. Oke? Yuk, untuk mengakhiri firman Tuhan, kita mau melipat tangannya, kita mau tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sebagai anak-anak Tuhan mau belajar taat, mau belajar dengar-dengaran apa yang dilakukan oleh Nuh. Ketika Nuh mendengarkan apa yang dibilang Tuhan, dia menjadi selamat ketika air bah turun. Demikian dengan kami Tuhan,
Kami juga ingin menjadi anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau dengar-dengaran apa yang Tuhan bilang. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya, kumpulkan. Nah, Ciciwa masukkan persembahannya, dimasukkan ke dalam kotaknya. Nanti hari Sabtu minggu depan, kakak leader akan ke rumah untuk mengambil uang persembahan dibawa ke rumah Tuhan. Dan kakak leader juga akan memberikan hadiah seperti biasa yang diberikan kepada anak-anak sebulan sekali. Oke? Nah, aktivitas hari ini kita akan melakukan sesuatu. Oke, lihat ya aktivitasnya. Nah, aktivitas hari ini kalian membuat perahu seperti ini 2 buah. Lalu apa yang dilakukan dengan perahu ini? Kita mau balapan. Nah, seperti ini ya. Cici Wawa dan Kak Karmen akan mencontohkan bagaimana perahu ini akan dilombakan. Yuk Kak Karmen yuk. Nah, perahu ini dua-duanya, yang satu punya Kak Karmen, yang satu punya Cici Wawa, masukkan ke dalam baskom. Kita lombakan ditiup ya. Siapa yang paling ujung, yang paling duluan nyampe ke ujung. Siap Kak Karmen ya? Siap. 1, 2, 3. Yeay, Kak Karmen yang menang. Bisa ya, kalian boleh lomba sama mama, sama papa, sama kakak dan adik. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.